Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bahtiar Effendi dengan NIM G00230074 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi, yaitu anterior cruciate ligament atau biasa dikenal dengan ACL, kemudian plexus brachialis, dan regiodorsum. Oke. Yang pertama adalah anterior cruciate ligament atau biasa disebut dengan ACL. Nah, ACL apa sih? ACL termasuk ligamen penstabil utama di lutut yang berfungsi menghubungkan tulang paha atau biasa disebut dengan os femur dengan tulang kering atau yang disebut dengan tibia atau os tibia gitu ya. Seperti yang sudah ada tertera di sini, osa yang menyusun adalah os femur dan os tibia. Nah, ini adalah os femur, kemudian yang bawah ini adalah os tibia gitu. Kemudian dilanjutkan dengan artikulasio dari ACL. Nah, artikulasi dari ACL ini adalah artikulasi genung. Kemudian dengan morfologi jenglimus gitu. Nah, artikulasinya ini juga dibagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah articulatio femoropatellaris, yang disusun oleh fascies patellaris as femur, fascies articularis patella. Kemudian yang kedua ada articularis meniscofemoralis, yang disusun oleh condylus femoris, meniscus medialis et lateralis. Kemudian yang ketiga ada articulatio meniscotibialis, yang disusun oleh condylus tibiae, meniscus medialis et lateralis. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada ligamen dari ACL gitu. Dari ACL, yaitu yang pertama ligamen yang memperkuat ada ligamen kolateral fibular. Ligamen kolateral fibular. Nah, ada di sini nih. Ligamen kolateral fibular. Kemudian yang kedua ada ligamen kolateral tibial. Ligamen kolateral tibial. Nah, ada di sini. Kemudian yang ketiga ada ligamen cruciatum anterius et posterium. Mana ini? Nah, cruciatum anterius, nah ini, dan cruciatum posterius atau posterium gitu ya. Kemudian yang keempat ada ligamentum transversum venus. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut ada ligamentum patellae. Kemudian ada ligamentum meniscofemoral posterius. Itu. Ini untuk ligamen yang memperkuat dari ACL tadi. Oke, selanjutnya adalah muskulus dari ACL. Nah, muskulus ini banyak banget yang mulai dari saya ambil dari gambar ini dulu, yang ada di gambar ini dulu. Yang pertama ada muskulus adductor manganus yang merupakan tendon. Itu mana di sini ada nggak? Nah, ini adductor adductor magnus ya, bukan magnus, tendon gitu. Kemudian ada musculus gastrocnemius. Nah, ini gastrocnemius. Nah, yang gede ini. Kemudian ada musculus semimembranosus. Musculus semimembranosus yang ada di bawah ini, dan dia merupakan tendon. Kemudian musculus plantaris. Plantaris ada di ini. Nah, plantaris. Kemudian ada musculus biceps femoris. Dan yang terakhir musculus popliteus. Nah, musculus popliteus ini. Nah, ini. Ini dari gambar pertama yang sebenarnya sama dengan gambar selanjutnya, cuma berbeda dari lapisannya aja sih. Bukan nih. Kalau yang ini berbeda dari segi diambil ya. Ini dari lutut, pergabungan antara femur dan tibia gitu ya. Tapi yang ini lebih keseluruhan, lebih ke femur aja. Nah, di sini ada yang namanya musculus iliopsoas. Nah, ini yang atas nih, iliopsoas. Disusun oleh musculus psoas mayor dan musculus iliacus gitu. Kemudian ada musculus sartorius. Musculus sartorius ini mana? Jadi ada apa? Nah, ini sartorius.
musculus sartorius ini, yang panjang nih. Itu namanya musculus sartorius gitu ya. Nah, kemudian ada gambar lagi nih, ada musculus quadriceps femoris yang merupakan muskulus dari ACL. Nah, ini ada satu, dua, tiga musculus rectus femoris, ada musculus vastus lateralis dan musculus vastus medialis. Nah, ini satu, dua, tiga, yang paling gede itu rectus femoris gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada muskulus-muskulus lain dari ACL. Banyak sebenarnya. Ini dari musculus femoris gitu. Terus musculus vastus intermedius dan lain sebagainya. Musculus adductor magnus, adductor brevis dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali untuk musculus dari ACL. Nah, ini juga ada kurang lebih sama dengan yang tadi. Cuman ini lapisannya agak sedikit dibuka lagi yang di bagian sini ya. Bagian sini dibuka sehingga ini kelihatan musculus vastus medialis. Gitu. Nah, ini juga ada sama. Yang ini musculus sartorius seperti yang di awal tadi. Kemudian ada musculus gracilis, musculus semimembranosus seperti yang di awal tadi juga ada. Ini juga sama dan lain sebagainya. Ini cuman kalau ini cuman berbeda dari penampangnya aja, kayak dilihat dari mananya gitu. Oke, kemudian ada bursa dari ACL. Bursa itu apa sih? Nah, bursa itu adalah kantung berisi cairan sinovial yang ditemukan di antara struktur bergerak dalam sendi dengan tujuan mengurangi keausan pada struktur, gitu ya. Keausan pada struktur. Ada 4 bursa yang ditemukan di sendi lutut. Yaitu yang pertama bursa suprapatella yang ada di atas sendiri nih. Nah, itu perpanjangan dari rongga sinovial lutut terletak di antara paha depan femoris dan tulang paha gitu. Kemudian yang kedua ada bursa prapatella. Ini, kalau di sini nih, ditemukan di antara puncak patella dan kulit. Kemudian ada juga bursa infrapatella terbagi menjadi dalam dan dangkal. Gitu. Bursa dalam terletak di antara tibia dan ligamen patella. Permukaannya terletak di antara ligamen dan patella kulit. Kemudian yang terakhir, tadi ada 4 ya, ini yang keempat, bursa semimembranosus. Terletak di posterior sendi lutut antara otot semimembranosus dan kepala medial gastrocnemius. Lanjut, oke. Nah, di sini akan membahas mengenai vaskularasi ekstremitas inferior. Jadi yang dari lutut, kemudian ada ekstremitas vaskularisasi ekstremitas inferior. Nah, pertama dari sistema arteriosa. Perjalanan arteri pada ekstremitas bawah berawal dari aorta abdominalis. Bercabang menjadi arteri iliaca communis, dextra et sinistra gitu. Arteria iliaca communis dextra et sinistra ini akan berpisah menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca externa. Arteri iliaca interna yang ini umumnya memvaskularisasi pelvic, perineum dan regio gluteal gitu. Sedangkan arteri iliaca externa akan melewati profunda ligamentum inguinalis gitu, dan bergerak menuju paha sebagai arteri femoralis. Arteri femoralis gitu ya. Ini arteri femoralis berlanjut menjadi arteri femoralis profunda. Mungkin di sini belum ada ya. Ini. Kemudian menurun melewati hiatus adductorus dan berubah menjadi arteri poplitea. Nah, yang ini pada mana kursor? Nah, ini poplitea di posterior lutut. Arteri poplitea terbagi menjadi arteri tibialis anterior. Nah, ini dan juga arteri tibialis posterior. Ini. Kemudian arteri tibialis posterior mengalirkan darah menuju arteri fibularis brevis dan masuk ke telapak kaki. Ini, di mana ia terbagi menjadi arteri plantaris medial dan juga arteri plantaris lateral. Arteri tibialis anterior memasuk kompartemen anterior tungkai,
serta pergerakan kaki dan terus berlanjut ke dorsum kaki sebagai arteri dorsalis pedis gitu. Nah, itu mungkin untuk sistema arteriosa udah selesai. Kita lanjut ke sistema venosa. Nah, ini kalau venosa tuh vena itu dari bawah ya, bukan dari atas. Dari bawah. Tadi kalau untuk arteri dari atas ke bawah. Nah, perjalanan vena pada ekstremitas bawah umumnya berawal dari bagian dorsum kaki. Dorsum mengalir ke atas jantung melalui dua jalur gitu, yaitu superficial dan parva. Superficial dan profunda. Daerah-daerah dari kaki kebanyakan mengalir menuju vena sapena parva. Vena ini, oke. Vena ini dan vena profunda yang menerima darah dari tungkai bawah akan bertemu sebagai vena poplitea. Oke, vena genicularis merupakan muara dari vena-vena yang beranastomosis di sekitar persendian lutut. Vena ini akan mengalir bersama vena poplitea menuju vena femoralis. Gitu. Kemudian selanjutnya, vena sapena magna mengalir di medial tungkai bawah dan membentuk koneksi dengan vena profunda pada bagian kaki. Vena ini akan berlanjut ke arah superior menuju medianterior pada paha untuk bersatu dengan vena femoralis gitu. Kemudian vena sapena magna juga menjadi muara dari vena-vena yang membawa darah dari struktur perineal dan anterior dinding abdominal. Kemudian vena femoralis profunda menerima darah dari paha bagian profunda dan akan lanjut menuju vena femoralis. Gitu. Kemudian yang terakhir, vena femoralis akan bergerak menuju vena iliaca externa, kemudian akan lanjut menjadi vena iliaca communis, berlanjut ke vena cava inferior dan berakhir di anterior dextra. Gitu. Anterior dextra, oh my god. Oke, untuk sistemnya venosa udah selesai. Kemudian lanjut, nah ini ada plexus brachialis. Plexus brachialis itu apa sih gitu ya? Nah, apa itu plexus brachialis? Serat saraf yang berjalan dari C5 sampai T1 melewati kolum dan aksila dan ke seluruh bagian ekstremitas atas. Plexus brachialis dibentuk di dalam trigonum colli posterior oleh gabungan dari rami anterior nervi spinalis, cervicalis 5678 dan thoracalis 1. Nah, ini pada gambar, ini ada gambarnya gitu. Untuk di slide selanjutnya. Plexus dibagi dalam radix, truncus, divisi, dan fasciculus. Fungsi utama plexus brachialis adalah untuk mengirim sinyal saraf motorik yang mengontrol gerakan otot dan sensorik yang mengirimkan sensasi ke lengan atas bahu dan sebagai dada Plexus brachialis mengatur berbagai gerakan otot di lengan atas termasuk fleksi atau melipat, ini ya, fleksi, ekstensi, mengulur, pronasi memutar telapak tangan menghadap ke bawah, dan supinasi memutar telapak tangan menghadap ke atas. Selain itu, plexus brachialis juga mengirimkan sensasi seperti rasa sakit, suhu, tekanan, dan sentuhan dari lengan atas dan bahu kembali ke otak. Gitu. Nah, kemudian perjalanan plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini juga ada perjalanannya. Nah, jadi kan plexus dibagi menjadi dalam radix, truncus, divisi, fasciculus, cabang utama. Radix C5 dan 6 bergabung membentuk truncus superior. Ini superior, truncus superior. Radix C7 melanjutkan dari sebagai truncus medius dan radix C8 dan T1 bergabung membentuk truncus inferior.
masing-masing tronkos kemudian terbagi menjadi divisi anterior, posterior, divisi anterior dan tronkos superior dan medius bergabung membentuk fasciculus lateralis. Divisi anterior tronkos inferior melanjutkan diri menjadi fasciculus medialis dan divisi posterior dari ketiga tronkos semua bergabung membentuk fasciculus posterior. Radix plexus brachialis masuk pangkal leher di antara musculus scalenus anterior dan scalenus, musculus scalenus anterior dan scalenus medius. Troncus dan divisi menyilang trigonum coli posterior serta fasciculus tersusun di sekeliling arteria axillaris dan di aksila. Di sini, plexus brachialis beserta arteria dan vena axillaris dibungkus di dalam selubung axillaris. Begitu. Jadi ya kurang lebih perjalanannya plexus brachialis gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pembagian plexus brachialis. Tadi kan sudah dikatakan bahwasanya plexus brachialis itu ada beberapa bagian mulai dari root, trunk, division, cord. Atau kalau tadi bacanya radix, trans, divisi, fasciculus, cabang utama. Dan di sini yang root itu cuma ada long thorax nerve. Nah, sama dorsal scapular nerve. Ini yang garis ini ya. Karena ini perbatasan. Kemudian yang trunk itu cuma nervus subclavius. Kemudian ada division ada subscapular nerve. Kemudian ada juga udah satu aja ini. Nah, ini yang paling banyak ada di cord. Ada nervus subclavius. Nah, nervus subclavius. Kemudian ada lateral pectoral nerve. Nah, ini ada banyak banget nih. Mungkin bisa dibaca sendiri. Upper subscapular nerve, medial pectoral nerve, thoracodorsal nerve, lower subscapular nerve, dan lain sebagainya. Oke, kemudian nervus keluar dari plexus brachialis, memang bisa gitu ya. Divisi dibagi menjadi 3, divisi anterior dari T superior dan T media membentuk fasciculus lateralis. Divisi posterior dari semua troncus T itu troncus yang membentuk fasciculus posterior. Kemudian divisi anterior dari troncus inferior membentuk fasciculus medial. Nah, di divisi ada saraf yang keluar. Yang pertama, nervus pectoralis lateral dan medial. Kemudian yang kedua adalah nervus subscapularis superior. Kemudian yang ketiga, nervus thoracoldorsalis. Yang keempat, nervus subscapularis inferior. Nervus keluar dari plexus brachialis. Nah, ini nervus yang keluar dari plexus brachialis. Tadi kan ada juga nervus. Nah, ini juga dari motoriknya. Nah, yang pertama adalah nervus thoracalis longus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris. Nah, muskulus yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis, itu yang pertama nervus thoracalis longus. Itu musculus serratus anterior. Nervus axillaris itu ada articulus glenohumeri dari musculus teres minor dan musculus deltoideus. Kemudian ada nervus radialis atau compartimentum posterior dari brachium dan antebrachium, brachium dan antebrachium kita. Nah, kemudian yang terakhir ada nervus musculotaneus, yaitu otot compartimentum anterior brachium. Nah, kemudian ada regiodorsum. Dan di sini ada regiodorsum, ada musculi, origo, insertio, fungsi, dan inervasi. Yang pertama, kita bahas tentang musculi atau ototnya dulu. Itu yang pertama musculi trapezius dengan origo, protuberantia, occipitalis, externa, processus spinorus vertebrae dari C7 sampai T12. Gitu. Yang diinsersioi oleh sepertiga lateral clavicula, acromion, spina scapula. Fungsinya untuk elevasi, rotasi, abduksi berarti jauh ya. Abduksi scapula mengangkat bahu dalam abduksi penuh. Kemudian diinervasi. Nah, musculus trapezius ini diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian musculus yang kedua adalah musculus latissimus dorsi dengan origo processus spinosus vertebrae, nah, crista iliaca, costa terakhir, 3 kan, dan 3 costa terakhir.
Kemudian ada insertio. Insertio ini yang pertama untuk musculolarisme dorsi itu ada sulcus intertubercularis humeri. Nah, fungsinya dari musculolarisme dorsi itu ada ekstensi, adduksi, dan endortasi brachium. Dan di musculolarisme dorsi ini diinervasi oleh nervus thoracodarsalis. Kemudian ada musculus rhomboideus major, yaitu origonya processus spinosus. Insertionnya margomedialis scapula, fungsinya mengangkat dan adduksi scapula. Kemudian inervasinya ada nervus dorsalis scapulae. Nah, kemudian muskulus yang keempat ada muskulus rhomboideus minor. Tadi kan mayor ya, sekarang minor itu. Origonya ada processus spinosus vertebrae, terus kemudian ada ligamentum nocae. Insertionnya Insersionya itu adalah musculus rhomboideus minor adalah margus medialis scapulae. Kemudian fungsinya dari musculus rhomboideus minor ini ada mengangkat dan adduksi scapula, sama ya sama yang rhomboideus major. Kemudian diinervasi juga dengan nervus dorsalis scapulae. Ini yang terakhir ada musculi levator scapulae. Musculus levator scapulae dengan origo processus transversus dengan insertion margo medialis scapulae di atas spina scapula. Spina scapula dari sini ya. Kemudian fungsinya mengangkat scapula ke medial, menarik bahu ke belakang. Dengan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Oke. Nah, selanjutnya sedikit membahas tentang wing scapula. Itu apa sih? Wing scapula itu apa? Gitu. Nah, wing scapula ini merupakan lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus yang menginervasi musculus serratus anterior sehingga terjadi gerakan protraksi lemah pada scapula, ya, scapulanya, dan tertariknya scapula ke arah medial dan superior tubuh. Scapula pun terlihat menonjol dari belakang seperti sayap. Kelihatan seperti sayap yang menonjol ya. Karena emang ada lesi atau cedera. Oh, gejalanya ya pasti kalau menonjol kayak gini bakalan nyeri. Penurunan kekuatan juga karena emang muskulusnya tidak maksimal. Kemudian ada gangguan rentang gerak dan tidak bisa angkat lengan. Karena ini kan juga akan terganggu ya. Ketika sini bermasalah, itu juga pasti akan terganggu juga. Kemudian yang wing scapula ini biasanya terjadi pada atlet muda cabang panahan. Karena kan panahan itu bakalan menggunakan sini, daerah sini. Daerah scapula juga berguna, terus daerah brachium juga berguna, juga bermanfaat dan bermanfaat. Tapi digunakan juga angkat beban juga sama dan lain sebagainya yang intinya bakalan menggunakan area sini, brachium dan juga scapula. Pemilihan spesies yang dapat dilakukan yaitu dengan fleksi lengan dan gerakan push up di dinding yang apabila positif akan menghasilkan penonjolan skapula ke bagian medial superior. Ini kalau ada pemeriksaan fisik itu dilakukan dengan fleksi. Fleksi itu kayak gini. Ini juga bisa fleksi, ini juga bisa. Jadi ini juga bakal akan terlihat atau enggak kalau push up tapi ke dinding ya. Soalnya kalau seumpama orang udah punya wing scapula itu bakalan sakit kalau sama push up ke lantai karena tumpuannya di sini juga kan, tumpuannya di brachium dan di scapula juga bakalan kena. Nah, dengan demikian kan di dinding aja gitu. Kemudian ada treatment kalau non bedah itu observasi 6 bulan sampai 2 tahun dan terapi fisik ringan. Ya namanya non bedah istilahnya masih apa ya? Kayak waktunya lama gitu. Kan kalau bedah itu dengan muscle transfer memotong musculus pectoralis major dan dipindahkan ke musculus serratus anterior dan memindahkan kepala sternum musculus pectoralis major ke batas inferior scapula gitu. Kalau bedah itu biasanya lebih cepat karena emang lebih instan buat bedah dan hasilnya lebih nyata daripada yang non bedah karena ya namanya medical gitu ya. Oh, kayak gitu ya.
Dan ini ada daftar pustakanya, mulai dari Atlas Anatomi Sobota dan informasi-informasi lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.